Tadi Ustaz sampaikan ada masukan dari orang-orang yang ingin menunda. Siapa orang-orang yang ingin menunda itu? Iya, terima Oke, kasih. Ini silakan Ustaz. pertanyaan dengan jebakan Batman. Iya. Dan itu jawabannya sudah tersedia di semua media. Oh, Jadi tidak perlu dipublikasi lagi, hanya nanti terpolarisasi lagi ya. iya. Dan saya sepakat tadi dengan Bro Lazuardi, panggilannya Bro, Bro, Bro Lazuardi, brother, bahwa saudara. kita mudah terpolarisasi dan kita tidak membuka ruang diskusi. Kemudian yang ketiga, kita tidak membedakan antara perintah syariat dengan perintah qanun. Saya ingin membuka sedikit pengalaman sejarah. Ka'bah itu dalam perjalanan sejarah mengalami berapa kali perombakan dari dimensi dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat Ka'bah ini dari sudut pondasi Nabi Ibrahim dengan kemudian perkembangan waktu terjadi perubahan. Dulu Ka'bah ada 2 pintu, sekarang tinggal 1 pintu. Kita ambil dari zaman Rasulullah. Ketika Nabi kecil usia 10 tahun, saat orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah, mereka masih berpikir bahwa Ka'bah itu harus dibangun dari uang yang halal. Maka walaupun uang mereka banyak, mereka tidak punya uang halal yang cukup untuk membangun Ka'bah kembali ke ukuran semula. Pilihannya 2, dibangun sampai selesai tapi ukuran diperkecil, atau dibangun sesuai ukuran dasar tapi nggak selesai. Jadi akhirnya mereka mengambil kesimpulan yang pertama, kita bangun selesai tapi ukurannya diperkecil. Bukan karena nggak ada uang, tapi kurang uang yang halal. Bayangkan orang Quraisy hidup di zaman jahiliyah berpikir membangun Ka'bah dari uang yang halal. Kita sekarang bangun masjid dari uang yang haram. Nah, ini menjadi masalah kita kan di zaman Islami. Kemudian berkembanglah waktu. Ka'bah mengalami kerusakan karena peperangan dan lain sebagainya, termasuk yang terakhir itu waktu perang antara Abdullah bin Zubair dengan Yazid bin Muawiyah. Diserang, beliau bertahan dalam Ka'bah sampai runtuh Ka'bah. Nah, kalau dulu Ka'bah diperkecil karena kurang uang yang halal, sekarang apa kurangnya uang orang Arab untuk mengembalikan Ka'bah dalam ukuran semula dengan bentuk yang luar biasa. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka akan merenovasi Ka'bah kembali dan mereka punya banyak uang. Dipertanyakan kembali, kita bangun dalam ukuran Nabi Ibrahim atau dalam ukuran yang sudah ada? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Karena ini ukuran yang sudah ada, bangun seperti yang ada. Karena bila kita bongkar Ka'bah kembali ukuran yang masa lalu, nanti Ka'bah itu akan dijadikan mainan untuk bongkar pasang, ukuran suka-suka hati. Nah, kembali ke kanun LKS. Kanun LKS ini kita bukan lagi berbicara tentang ruang syariat, itu kewajiban yang mengikat setiap muslim. Ini adalah kewajiban yang mengikat orang yang Islam yang hidup di Aceh. Ketika semua sudah sepakat tentang kanun LKS ini berjalan, tiba-tiba ada pihak yang minta untuk penundaan. Maka ini kan kembali ke contoh Ka'bah tadi. Artinya ada komitmen awal yang dilanggar tanpa ada landasan pemikiran yang logis. Kecuali kalau nanti ada kondisi darurat menjelang tenggat waktu, tiba-tiba infrastruktur bank tidak siap. Oke, pertanyaannya apa yang dibutuhkan, berapa lama durasi waktu yang diperlukan? Itu satu hal. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan sejarah, kita juga dihadapkan pada persoalan-persoalan populis ini tadi. Ada orang yang memanfaatkan peluang. Jadi artinya dalam satu sikap ketika kita menuduh orang lain berbuat radikal padahal dia berbuat sesuai aturan, bukankah yang menuduh ini yang lebih radikal? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Maka dalam hal ini kita berharap pemerintah belajar dari khususnya di Aceh, belajar dari pengalaman. Betapa, mohon maaf dulu saat berbicara tentang stiker BBM, itu kan kebijakan yang tidak dipikir matang. Jadi saat dibuatkan peraturan gubernur tentang stiker BBM, maka kalangan usaha berpikir untuk melihat ini peluang jual stiker. Mereka cipta stiker dalam jumlah yang besar. Tiba-tiba perubahannya, peraturannya inkonsisten, diubah lagi. Akhirnya pengusaha yang sudah cetak stiker rugi. Maka demikian pula terkait dengan kanun LKS ini. Ini semua bank sudah siap konversi dan mereka sudah alihkan aset menjadi milik syariah. Tiba-tiba diperpanjang. Bukankah ini merugikan pihak bank lagi? Mereka harus tanam aset sekali lagi, kemudian pilih pegawai sekali lagi, dan mulai dari awal lagi. Inkonsistensi ini akan menyebabkan pemimpin itu tidak dipercaya oleh dua belah pihak.
yang pro syariah, pro kanun LKS, bukan pro syariah, yang pro kanun LKS tidak percaya pemerintah, yang anti kepada kanun LKS juga tidak percaya pemerintah. Akhirnya pemerintah itu sendiri yang akan dirugikan. Maka kita berharap belajarlah dari sejarah, karena bila Anda konsisten pada ketaatan, semua orang yang taat berada di belakang Anda. Bila Anda konsisten pada kemaksiatan, semua pelaku maksiat akan berbaris di belakang Anda. Tapi bila Anda kesana kemari sekali, maka tidak ada siapapun di belakang Anda. Kenapa? Karena di antara pengarah pengkhianat itu nggak ada kesetiakawanan. Nah, ini konsep dasar. Nah, maka belajarlah dari sejarah bahwa jangan sampai sikap ambigu ini terus terulang, dan itu sangat merugikan baik secara personal, baik secara syariah ataupun secara politis. Itu yang kita harap. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Bro Hafiz Al-Mukarram. Biasa Al-Mukarram di depan, ini Al-Mukarram di belakang. Al-Mukarram. Itu mungkin nanti akan dijawab lebih lengkap oleh Ustadz Mujibur Rizal dari sisi pariwisata, dan juga Pak Firmansyah nanti dari sisi praktek banknya. Itu saja sebatas dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz.